Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan kreasi untuk isian snack box. Semenjak saya kemas seperti ini, gak nyangka dagangan saya makin laris manis. Iseng-iseng buat status di WA, malah dapat orderan 150 pieces untuk arisan. Nah, ini dijual harga 1000-an aja, ini udah untung banyak banget. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa bahannya dan bagaimana cara membuatnya, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Di sini ada 500 gram ketan ya teman-teman, ketan putih. Ini udah saya cuci bersih, lalu saya rendam selama 3 jam. Lalu bahan lengkapnya ada daun pandan, santan kara, garam dan juga air secukupnya. Nah, di sini saya bikinnya cukup menggunakan Magicom Philip ya teman-teman. Ini saya masukin semua bahan-bahannya. Ada garam, daun pandan dan juga airnya. Di sini saya pakai 500 ml ya teman-teman. Lalu ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata garam dan juga santan. Untuk takaran air 500 gram tepung ketan ini saya pakai 500 ml terlebih dahulu ya teman-teman. Pokoknya sampai terendam aja ketannya ya teman-teman, jangan terlalu banyak ya, soalnya nanti bakal kelembekan, jadinya nanti nggak enak, jadi kurang pulen gitu ya. Lalu ini dimasak ya seperti biasa kita masak nasi, langsung dipencet ini masak. Pokoknya ini ditunggu nanti sampai benar-benar matang gitu ya teman-teman. Lalu di sini untuk bahan serundengnya ada bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung dan ketumbar ini saya pakai setengah sendok teh. Lalu untuk kelapanya ini saya pakai dari setengah butir kelapa. Nah, untuk caranya ini tinggal masukkan aja bumbu tadi, ini digongsrong-gongsrong aja sampai matang. Nah, teman-teman kalau yang suka pedas bisa ditambahin dengan cabai keriting ya teman-teman. Di sini saya nggak pakai cabai ya teman-teman, cukup bawang merah dan juga bawang putih dan juga ketumbar. Itu udah enak banget. Langsung aja ini digongsong-gongsong, diberi gula jawa, garam dan juga gula pasir. Pokoknya ini dimasak, gunakan api sedang pokoknya gunakan api sedang aja ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal. Ini saya juga kasih daun salam 2 lembar. Ini saya tengok ya, ini udah beletuk-beletuk gitu teman-teman, udah mulai mau matang. Ini langsung aja diaduk-aduk gini ya teman-teman kalau udah mau mulai matang. Lalu ditutup lagi, tunggu hingga benar-benar matang. Nah, ini saya tinggal sebentar, agak gosong ya teman-teman, ini nggak pahit sama sekali. Pokoknya digongsong-gongsong sampai gula kadar minyaknya tuh berkurang, kurang lebih seperti ini, kering gitu ya teman-teman. Jadi kayak abon gitu bentuknya ya. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa tadi waktu ngebikinnya, waktu masih basah itu dicicipin asin dan juga manisnya ya. Ini udah pas banget, rasanya seperti abon ayam, ini enak banget. Nah, lanjut ini disisihkan ya teman-teman, ini gak usah khawatir nanti kalau udah kering dia tuh gampang terpisah-pisah gitu teman-teman. Nah, langsung aja kita tengok ketannya. Untuk ketannya di sini udah matang ya teman-teman. Langsung aja ini dibolak-balik. Nah, saya tambahkan lagi ini ya teman-teman sebanyak 100 ml atau setengah gelas air. Lalu ini diaduk-aduk lagi. Lalu ini dimasak lagi ya teman-teman, dimasak hingga benar-benar matang dah gitu aja, nggak ribet, pokoknya ini simple banget ya. Tinggal pencet cetek aja nanti dia udah matang. Nah, kurang lebih kalau udah matang seperti ini, hasilnya tidak lembek juga tidak keras, hasilnya pulen teman-teman. Untuk resep lengkapnya nanti akan saya tulis semua di deskripsi dengan lengkap ya teman-teman. Untuk total airnya itu 600 ml, tapi yang 100 ml itu di akhir ya teman-teman. Nah, di sini udah saya siapkan loyang dan juga daun pisang. Untuk ketannya ini dibagi 2 bagian ya teman-teman sama rata. Lalu ini dirata-ratain. Oh ya teman-teman, ini agak ditumbuk aja sedikit, menggunakan ulekan aja
sedikit aja pelan-pelan supaya tidak terlalu lembek banget. Sama yang di Magicom juga ditekan-tekan menggunakan ulekan ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih pulen gitu. Nah kalau udah ditekan-tekan, udah diratain semua, lalu dikasih serondengnya, dikasih serondeng lalu ditimpa lagi dengan ketannya. Udah gitu aja, simple, praktis, mudah, tapi ini enak banget. Ini diratain pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah kalau udah rata, lanjut ditekan-tekan lagi, lalu ini ditunggu hingga dingin baru bisa dipotong-potong ya teman-teman. Nah setelah dingin langsung aja kita keluarkan dari loyang. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman, karena menggunakan daun pisang jadi lebih gampang untuk dikeluarkan. Jangan lupa dirata-ratain bagian pinggir-pinggirnya supaya tetap cantik. Dirata-ratain lagi ya, dirata-ratain bagian samping dan juga atasnya supaya lebih cantik. Nah lanjut ini dipotong menjadi 5 bagian. Lalu bagian sampingnya ini saya akan potong menjadi 4 bagian. Untuk totalnya ini menjadi 20 biji ya teman-teman. Nah kalau udah selesai dipotong semua, lanjut langsung aja kita bungkus menggunakan daun pisang. Untuk kelebarannya ini selebar 3 jari ya teman-teman, atau teman-teman bisa diukur dengan cara teman-teman memotong ukuran ketannya ya. Di sini saya kurang lebih tuh 3 jari. Nah seperti ini. Untuk cara membungkusnya teman-teman bisa lihat di video ini ya. Ini dilipat ke kanan dan juga ke kiri, lalu dikasih solasi seperti ini. Lalu bagian tengahnya ini juga ditutupin seperti ini ya teman-teman, lalu digunting, lalu dirapatkan lagi, lalu digunting lagi. Nah untuk membungkusnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, mudah dan simple banget kan. Nah tinggal ditambahin lagi dengan stiker thank you. Nah hasilnya lebih cantik banget. Nah ini dia resep ketan serondeng dibungkus kekinian, lebih cantik, lebih menarik. Teman-teman pasti suka karena resepnya simple, bahannya juga ekonomis. Untuk satuannya ini teman-teman bisa jual dengan harga 1000 atau 1500, disesuaikan di tempat daerah teman masing-masing ya untuk harga jualnya. Dan ini sumpah rasanya tuh enak banget, pulen, sedap, dan juga serondengnya itu rasanya juga pas banget. Nah ini dikemas kekinian, pastinya lebih menarik, lebih cantik, dan pastinya lebih menarik pelanggan teman-teman ya. Kalau beli ini pasti suka banget, bukan hanya bentuknya yang cantik tapi rasanya juga enak banget. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita cicipin. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini, walaupun ini ketan serondeng tapi berasa kayak lempar teman-teman. Rasanya tuh enak banget, walaupun menggunakan kelapa serondeng tuh rasanya tuh enak. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya lembut, pulen. Ketan serondeng ini tuh emang paduan yang sangat best the best banget, gak pernah sepi pelanggan, dan juga ini bikinnya juga simple banget. Pokoknya ini recommended banget, teman-teman wajib cobain di rumah ya. Apalagi kalau dikemas lebih kekinian seperti ini, pastinya lebih menarik lagi teman-teman untuk harga jualnya ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel saya sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nelly Punya Vlog. Gak nyangka dari 10 sendok makan tepung terigu bisa menghasilkan camilan sebanyak ini dan super enak banget. Kue ini adalah martabak lenggang teman-teman. Walaupun bahannya ekonomis dan super simple tanpa telur, tapi tetap lembut banget. Apalagi dikasih isian kelapa parut seperti ini, makin lebih enak banget. Ini juga bisa buat dijualan, isian snack box dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Nah, di sini udah saya siapkan kelapa parut. Untuk kelapa parutnya ini saya pakai seperempat kelapa parut ya teman-teman, dari satu butir kelapa. Ini saya beli harganya cuma 2000. Lalu kasih gula jawa secukupnya, garam, dan juga gula pasir. Lalu ini diaduk-aduk, gak usah dikasih air ya teman-teman, soalnya kelapa dan juga gulanya ini juga mengandung air kalau lama-kelamaan kena panas. Gunakan api sedang, diaduk-aduk hingga matang. Jangan lupa dikoreksi rasa manis dan asinnya ya teman-teman. Nah, ini udah mulai menyusut airnya, udah matang, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk isi kelapa seperti ini. Nah, ini disisihkan. Lanjut, di sini saya punya wadah, lalu kita bikin adonan kulit. Untuk tepungnya di sini saya pakai 10 sendok makan. Kalau ditimbang itu setara dengan 100 gram. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam atau sejumput garam gitu ya teman-teman. Untuk airnya ini saya tuang sedikit demi sedikit, pokoknya adonannya sampai kental kayak kita mau bikin martabak gitu ya teman-teman. Lalu ini diaduk-aduk hingga benar-benar gulanya larut. Nah, kalau udah dikasih pewarna pandan. Nah, kalau udah tambahkan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder. Nah, ini diaduk-aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Pokoknya ini didiamkan selama 10 menit ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit didiamkan, lanjut ini saya siapkan teflon, udah saya panasin dan saya kasih minyak tipis-tipis. Lalu untuk cara mencetaknya cukup 1 centong sayur kecil aja, ini diratain seperti ini ya teman-teman. Teflonnya harus panas dan gunakan api kecil ke sedang. Ini dimasak hingga benar-benar matang seperti ini. Lalu ini diangkat dan ditiriskan. Nah, selagi masih panas ya teman-teman, ini langsung aja dicetak, kalau enggak nanti tidak bisa merekat ya teman-teman. Caranya seperti ini, tinggal dicarok cetakan pastel, kalau tidak punya tinggal direkatkan menggunakan garpu ya teman-teman, ditekan-tekan pinggirnya. Ini saya kasih isiannya secukupnya aja, lalu saya tekan seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, cantik banget ya teman-teman. Nah, ini dilakukan hal yang sama seperti tadi, kayak yang di video, hingga semua selesai.
Nah, setelah semuanya selesai dibentuk, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 biji. Nah, ini dia teman-teman, dari 10 sendok makan bisa menghasilkan camilan yang super praktis, enak, dan juga mantul banget. Cocok buat cemilan atau buat ide jualan. Ini juga recommended banget karena hasilnya super lembut walaupun tanpa menggunakan telur. Ini teman-teman bisa dijual dengan satuannya itu dengan harga 1000-an atau 1500, tergantung di tempat daerah teman masing-masing aja. Ini dijamin ide jualan yang menguntungkan dan teman-teman gak akan rugi untuk buat isian snack box dengan resep ini. Untuk dalamnya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat hasilnya super lembut dan empuk banget. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya empuk dan lembut banget. Apalagi dipaduin dengan kelapa, isian gula Jawa ini enak banget, seperti kayak makan dadar gulung ya teman-teman. Ini enak banget, rasanya hampir mirip dengan dadar gulung. Ini enak banget, recommended. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Semoga kalian suka. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel saya sampai sejauh ini. Dan teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan kekinian lagi, yang pastinya modal receh, untungnya nggak recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Dari satu bungkus Nutrijel bisa menghasilkan 15 cup, bisa jual 2000-an, itu udah untung banyak banget. Rasanya yang enak dan juga creamy, tadi jamin anak-anak suka. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Nah, langkah pertama, siapkan 500 ml air. Lalu satu bungkus Nutrijel yang kecil harga 3000-an gitu teman-teman. Lalu ini dimasukin aja semua. Karena kita mau bikin lebih versi ekonomi, saya tambahin lagi airnya tadi ya teman-teman, yang tadinya 400 saya jadiin 500. Nah, untuk gula pasirnya ini saya kasih 2 sendok makan ya teman-teman. Lalu kasih pewarna merah sesuai dengan rasa stroberi ya teman-teman, kita kasih secukupnya aja. Lalu ini dimasak hingga benar-benar mendidih ya teman-teman. Pokoknya ini diaduk-aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Ini diaduk-aduk sampai uap panasnya itu agak berkurang ya teman-teman. Lalu tinggal ditambahkan lagi dengan 40 nya ini, si dari Nutrijelnya ini dimasukin lalu diaduk-aduk kembali. Nah, di sini saya punya cetakan bulat-bulat gitu teman-teman, kayak telur puyuh gitu. Ini saya cetak pakai kayak gini aja ya teman-teman, supaya lebih menarik gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau dipotong-potong itu juga boleh, ditaruh dibikin kotak-kotak itu juga bisa ya. Pokoknya ini diisi hingga penuh. Nah, tinggal ditutup aja seperti ini. Nah, sambil menunggu ini Nutrijelnya, apa sih jelinya ini dingin, lanjut aja kita bikin flanya ya teman-teman. Nah, di sini udah saya siapkan 200 ml air. Lalu gunakan tepung maizena 1 sendok teh. Lalu untuk gula pasirnya di sini saya pakai 3 sendok makan. Lalu ini diaduk-aduk hingga gulanya larut dan juga tepung maizenanya juga tercampur merata. Lalu saya tambahkan lagi dengan 1 saset susu kental manis. Lalu ini diaduk-aduk kembali. Pokoknya ini diaduk-aduk hingga mengental atau hingga mendidih sampai meletup-letup ya. Nah, kalau udah mulai mengental seperti ini,
Ini matikan api kompornya. Nah, ini jelinya udah dingin ya teman-teman. Tadi udah saya masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat gitu teman-teman. Nah, ini dia kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasilnya cantik banget ya, bulat-bulat gitu. Nah, kalau udah tinggal diambil aja satu persatu seperti ini ya teman-teman. Nah, siapkan cup. Di sini saya jual tuh biasanya 2000-an pakai cup yang agak besar, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau jual 1000-an bisa menggunakan cup yang lebih kecil. Untuk 2000 ini saya kasih isi 6 ya, teman-teman, isi 6. Lalu tinggal dikasih flanya ya teman-teman. Ini flanya ini mohon maaf tadi agak kental ya teman-teman. Soalnya tadi aku pakainya setengah sendok teh, saya tambahin lagi bikinnya itu kurang kental gitu. Kalau sudah dingin itu dia akan mengental gitu teman-teman. Jadinya teman-teman pakai satu sendok teh aja ya teman-teman. Jangan ditambahin supaya nanti tidak mengental seperti ini. Lalu tinggal aja dikasih topping-topping aja seperti ini, bisa menggunakan keju atau Nutrijel aja seperti ini juga udah cantik banget. Tapi untuk rasa ini sumpah enak banget teman-teman. Gak usah lihat flanya ya, flanya itu emang agak kentalang tapi untuk rasanya juga enak kok, enak banget. Nah, kalau udah selesai jangan lupa untuk dikasih tutup ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Sumpah ini hasilnya itu banyak banget, rasanya juga enak, hasilnya juga banyak ya teman-teman. Ini sebenarnya jadi 10 cup gitu ya teman-teman. Cuma karena udah anak-anak saya udah agak sabar jadinya itu hilang yang 4 teman-teman. Ini kurang lebih cara menyajikannya itu seperti ini, diaduk-aduk aja. Ini karena kekentalannya ya teman-teman, tapi ini rasanya enak banget sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, manis dari flanya ya teman-teman. Dari jelinya itu sedikit tapi kalau dari flanya tuh manis banget, jadinya blend pas banget teman-teman. Gak yang bikin enak tapi ini tuh segar banget, apalagi kalau disajiin dingin, ini lebih enak banget sumpah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan sama membuat video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak. Selamat datang di channel Nali Punya Vlog. Semoga kalian suka, semoga kalian bermanfaat. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.